Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi manajemen standar harga pada halaman utama akan menampilkan data rekapitulasi usulan standar harga, rekapitulasi standar harga yang ada di aplikasi SIPD Kemendagri, dan ada data standar harganya, rincian komponennya. Semua data ini berdasarkan tahun anggaran. Kita bisa milih tahun anggaran sesuai tahun anggaran yang ada. Kemudian di tabel paling atas ada rekapitulasi usulan standar harga. Di sini ada total usulan dari SKPD, ada 4 sebagai contoh. Yang menunggu untuk diverifikasi ada 1, yang disetujui ada 2, dan ada yang ditolak berwarna merah ada 1. Kemudian ada tabel rekapitulasi standar harga SIPD sesuai jenisnya. Untuk jenis SSH, satuan standar harga, ada 13.000 sekian. Kemudian untuk ASPK ada 700 sekian. Untuk ASB ada 1.700 sekian, dan SBU ada 9.000 sekian. Selanjutnya ada tabel rincian data standar harga dari hasil integrasi di SIPD, yang mana data standar harga ini digunakan untuk penyusunan APBD sesuai tahun berjalan yang dipilih. Kita bisa menggunakan filter sesuai jenis standar harganya. Kemudian ada fitur copy, download CSV, format CSV, kemudian download format Excel, PDF, dan print. Di tabel ini ada kolom ID komponen. Ini adalah ID dari data standar harga. Kemudian ada kolom kode komponen. Kemudian uraian komponen. Ini adalah nama standar harganya. Selanjutnya ada spesifikasi. Ini adalah detail informasi dari komponen standar harga. Selanjutnya ada satuan dari komponen tersebut, dan ada harga satuan, kemudian tipe kelompok, dan untuk kolom terakhir ada aksi. Ini ada tombol biru plus, kalau diklik akan menampilkan pop-up rekening belanja. Ya, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke halaman login. Klik login, maka akan diarahkan ke halaman login. Masukkan username dan password, kemudian klik login, akan diarahkan ke halaman dashboard SKPD yang bersangkutan. Ya, contoh ini ada user dinas pendidikan, kemudian pilih tahun anggaran. Di sini ada 4 tahun. Ya, di bawahnya ada input alamat SKPD. Nah, ini data alamat ini akan digunakan untuk pembuatan surat usulan. Saat nanti melakukan print generate surat usulan, itu akan menggunakan alamat yang diinput oleh SKPD. Di bawahnya ada beberapa menu, yang kita fokus ke menu SSH. Ya, modul SSH. Klik menu SSH, maka akan masuk ke halaman rekapitulasi standar harga di dinas yang bersangkutan. Menampilkan pada halaman teratas ini menampilkan 20 rincian belanja terbesar, diurutkan dari yang terbesar dalam bentuk grafik batang. Ini mempermudah pejabat yang berwenang untuk mengambil kebijakan. Kemudian di bawahnya ada 2 tombol manajemen satuan harga, yaitu data SSH SIPD. Ini kalau kita klik akan menuju ke halaman beranda, menampilkan rekapitulasi yang tadi. Kemudian kalau data usulan, kita klik akan menuju ke halaman usulan.
Di bawahnya lagi ada data rekapitulasi rincian belanja. Ini menampilkan item standar harga yang dipakai dalam penyusunan APBD, volume yang dipakai, dan total nilainya. Nah, contohnya ada ember, ada 2 buah dengan satuan harga 64.000 sekian, maka totalnya 128.000 sekian. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman usulan ya. Klik data usulan SSH akan menuju ke halaman usulan standar harga ya. Di sini saya masuk sebagai user admin Pemda, jadi di tabel daftar nota dinas ada tombol tambah nota dinas dan ada tombol edit, juga tombol hapus karena login sebagai admin pemerintah daerah. Kemudian ya ini tambah nota dinas. Di bawahnya ada data surat usulan dari SKPD. Kalau saya login sebagai admin Pemda, maka akan tampil semua surat usulan dari semua SKPD ya. Tapi kalau kita login sebagai SKPD, yang tampil hanya SKPD yang bersangkutan. Di bawahnya lagi ada tabel daftar usulan. Nah, di sini user SKPD akan menambahkan item standar harganya yang mau ditambahkan. Ya, ada 3 jenis usulan, yaitu menambah item baru standar harga, kemudian tambah harga, usulan tambah harga dari item standar harga yang sudah ada, kemudian ada tambah akun standar harga ya. Jadi hanya mengusulkan untuk penambahan rekening belanja. Nanti setelah ditambahkan akan muncul di tabel daftar usulan ini. Nah, selanjutnya SKPD harus membuat surat usulan. Maka perlu diklik mana item-item yang mau dimasukkan ke surat usulan. Kemudian klik buat surat usulan. Maka akan muncul di sini di daftar surat usulan yang sudah dibuat. Nah, daftar surat usulan ini kalau kita mau print datanya, tinggal klik tombol print, maka akan tampil draft surat usulan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala dinas atau kepala SKPD. Di paling atas itu ada kop surat, ada alamatnya yang kita input di halaman sebelumnya. Di bawah surat itu ada lampiran ya, lampiran daftar usulan standar harga yang sudah di input oleh SKPD yang nanti akan diverifikasi. Nah, selanjutnya verifikator yang terdiri ada 2 verifikator di sini. Verifikator pertama adalah admin standar harga. Verifikator kedua adalah dari tim TAPD keuangan. Melakukan verifikasi dari sesuai dengan surat usulan yang sudah disampaikan oleh SKPD. Verifikator tinggal klik tombol biru di sini, filter surat usulan, untuk memfilter data usulan berdasarkan nomor surat ya. Karena di sini ada nomor surat. Nanti yang tampil di sini hanya sesuai dengan nomor surat yang bersangkutan. Verifikator melakukan verifikasi. Nah, khusus untuk user verifikator 1 atau admin standar harga perlu membuat nota dinas ya. Nota dinas ini adalah surat yang menampung item standar harga yang sudah disetujui
yang statusnya sudah disetujui oleh kedua verifikator nantinya. Jadi untuk khusus user admin standar harga membuat nota dinas dulu, karena nanti saat melakukan verifikasi user admin akan menentukan item standar harga ini masuk ke nota dinas yang mana ya. Akan muncul nota dinas, pilihan nota dinas yang sudah dibuat. Ya, pilih terus klik simpan. Atau kalau ditolak, maka perlu wajib memberikan alasan kenapa ditolak. Nah, selanjutnya ketika sudah diverifikasi semua, melakukan cetak print laporan. Klik yang warna biru ini, cetak print laporan, maka yang ditampilkan sesuai data yang sudah terfilter di sini. Kita bisa melakukan filter di status. Di sini mana yang mau ditampilkan, yang diterima, yang statusnya sudah diterima ya, pastinya yang sudah diterima, dan nota dinas yang ini. Maka yang tampil akan sesuai filter dan klik cetak. Tampilan cetaknya akan seperti ini. Ini sesuai. Oh, ini dasar usulan standar harga yang untuk keperluan di sini ya. Ada dua format. Kalau kita klik, contoh diterima, cetak print laporan, kita klik. Nah, ini ada dua tipe laporan Excel, upload SIPD, atau laporan WP SIPD. Kita pilih satu. Format tabelnya sesuai dengan format upload Excel ke aplikasi SIPD. Data ini tinggal nanti diupload ke aplikasi SIPD pusat kalau menggunakan metode upload Excel. Nah, kalau mau menggunakan metode integrasi, tinggal masuk ke aplikasi SIPD, bisa SIPD merah ya, tahun 2023 untuk keperluan pergeseran, atau PAK nanti perubahan. Nah, di halaman standar harga ini akan muncul tombol-tombol baru di sini. Kalau kita sudah menginstal Chrome extension, SIPD Chrome extension. Nah, klik tombol sinkron SSH dari DB lokal, maka akan tampil pop-up ya. Pop-up standar harga yang sudah disetujui akan tampil di sini listnya, dan klik simpan, maka datanya akan masuk ke aplikasi SIPD. Jadi tidak manual dengan upload file Excel. Demikian juga di SIPD RI. Nah, untuk tahun 2024 penyusunan APBD 2024 masuk di aplikasi SIPD RI, dan jangan lupa install SIPD RI Chrome extension dulu, maka akan tampil tombol-tombol ini di bagian atas ya. Klik tombol sinkron SSH dari lokal, maka akan muncul pop-up seperti ini, daftar usulan standar harga yang sudah disetujui ya. Kemudian klik simpan, datanya akan masuk ke sistem dan tidak perlu upload Excel ya. Nah, di sini ada beberapa tombol ya, di SIPD merah maupun SIPD RI. Itu kita bisa melakukan backup data, sinkron SSH ke DB lokal, kemudian ada sinkron kelompok SSH ke DB lokal. Ini akan membackup data standar harga yang ada di SIPD ini ke aplikasi manajemen standar harga di lokal dan menampilkannya di halaman beranda ya.
Demikian pengenalan aplikasi manajemen standar harga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.